Shalom saudara, jika Anda merasa diberkati dengan channel YouTube saya, Anda bisa komen, like, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Ini sangat penting buat channel ini saudara, supaya banyak orang juga diberkati dan channel ini boleh juga terus berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Berkati setiap kami, urapi setiap kami Tuhan untuk menjalani hari ini dengan hati yang tertuju hanya kepada Tuhan Yesus. Sertai langkah hidup kami agar kami melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan dan dijauhkan dari segala yang jahat. Biarlah firman-Mu menjadi landasan kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Kami berdoa mengucap syukur, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita sama-sama akan belajar firman Tuhan pagi ini. Kita bersyukur kita bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima saudara, ayat yang pertama dan ayat yang kedua dikatakan di sana. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, ayat 3, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Iya, firman ini berkata saudara, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur dengan kedatangan Yesus ke dalam dunia, kita boleh memiliki pengharapan. Bukan hanya itu saja, Yesus datang ke dalam dunia untuk mendamaikan kita dengan dirinya, dengan Allah. Ya, karena manusia semua sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah sehingga kita terpisah dari Allah. Yesus datang membawa pemulihan, yaitu pemulihan hubungan. Kenapa saudara? Karena ketika kita ini hidup terpisah dari Tuhan, maka itulah hal yang paling membahayakan bagi manusia. Tuhan adalah yang pegang kendali atas hidup kita. Tuhanlah yang menciptakan kita, bahkan Dia yang pegang semua rencana atas hidup kita. Saudara bisa membayangkan kalau kita itu bermusuhan dengan Tuhan yang mengendalikan hidup kita, maka apa yang akan terjadi? Ya, ketika Yesus datang ke dalam dunia, Dia memperdamaikan dirinya dengan kita, Allah dengan manusia yang sudah rusak. Sehingga kita ini bersyukur ya, kita yang tadinya harusnya terkutuk, kita yang tadinya harusnya berdosa, kita diperdamaikan dengan Allah dan kita kembali diangkat menjadi anak. Ya, kita tahu sejarah dosa pertama kali masuk dalam kehidupan manusia. Orang yang berdamai dengan Tuhan itu dia memiliki damai sejahtera ya, makanya dikatakan di sana ya, kita yang dibenarkan ya karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ya, artinya apa saudara? Damai sejahtera itu yang paling dibutuhkan oleh manusia. Orang yang hidupnya berdamai dengan Allah itu dia damai sejahtera. Tapi orang yang jauh dari Tuhan, yang bermusuhan dengan Tuhan, dia hidup dalam dosa, itu hidupnya tidak damai saudara. Ya, penuh dengan tekanan, persoalan, ya bahkan dalam hatinya itu gak ada damai sejahtera. Tapi ketika kita ini diperdamaikan dengan Tuhan, maka yang pertama cirinya adalah kita hidup dalam damai sejahtera. Makanya orang yang hubungannya dengan Tuhan itu sudah baik, sudah pulih, dia juga bisa berdamai dengan sesamanya. Sebaliknya, orang kalau hidupnya hubungannya dengan Tuhan rusak, maka dia juga bisa merusak ya hubungannya dengan sesamanya. Hanya karena perkara-perkara kecil, dia bisa musuhan, dia bisa ngambek, saudara ya. Jadi
Hubungan kita dengan orang lain itu sangat ditentukan dengan hubungan kita dengan Allah. Ketika seseorang dengan hubungan dengan Tuhan baik, maka di rumah tangga dia baik ya. Tapi kalau orang hubungannya dengan Tuhan rusak, maka dia nggak mungkin bisa jadi suami yang baik, dia nggak mungkin jadi istri yang baik, dia nggak mungkin jadi ibu yang baik, karena hubungannya dengan Tuhan rusak. Tapi ketika hubungannya dengan Tuhan benar, maka dia pasti akan menjadi suami yang baik, dia pasti akan menjadi ibu yang baik, dia pasti akan menjadi istri yang baik, dia pasti akan menjadi anak yang baik. Jadi tolak ukurnya kekristenan itu adalah menjadi ya orang yang diperdamaikan dengan Allah, memiliki hubungan yang damai dengan Allah sehingga hubungannya dengan sesama juga bisa damai ya. Tetapi kalau tidak, ya seperti itu saudara, akhirnya kekacauan, pemberontakan, permusuhan. Suami kalau tidak berdamai dengan Allah, maka dia akan menjadi suami yang tidak tanggung jawab di rumah, hanya membawa keburukan bagi istri dan anak-anaknya. Demikian juga istri kalau dia tidak berdamai dengan Tuhan, maka dia akan menjadi istri yang hanya membawa keributan di rumah, menjadi ibu yang membawa ya keributan, berantem di rumah. Apalagi kalau suami istri dua-dua belum diperdamaikan dengan Tuhan. Wah, membawa malapetaka saudara ya. Karena itu kita semua perlu diperdamaikan dengan Allah lewat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dikatakan kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kenapa? Tidak ada lagi dosa yang menuduh. Orang yang diperdamaikan dengan Tuhan itu artinya ya dia meninggalkan dosanya, dia bertobat, hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran Tuhan. Sehingga hidup itu enak. Waktu tidak ada dosa yang menuduh, tidak ada ya iblis yang menuduh hidup kita, maka hidup kita ini enak, nyaman, aman, damai, tentram. Tapi kalau ada dosa, ya itulah yang akhirnya merusak kehidupan manusia. Jadi oleh karena Yesus kita ini dapat jalan masuk kepada iman, ya. Jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ya, dengan iman kita kepada Yesus, kita ini dapat jalan masuk kemana? Kepada kasih karunia Allah. Untuk apa kasih karunia Allah itu? Kita mau menjadi orang yang benar, kita butuh kasih karunia Allah. Ya, kita hidup butuh kasih karunia Allah. Kita bernapas bahkan butuh kasih karunia Allah. Kita bekerja, kita butuh kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Ya, kasih karunia itu adalah sesuatu yang memampukan manusia. Ya, jadi kita ini hidup semua butuh kasih karunia. Bahkan untuk bernapas pun kita itu membutuhkan kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan, ya maka kita ini tidak ada apa-apanya dan bahkan tidak bisa melakukan apapun. Karena Allah yang menciptakan hidup kita, Allah yang pegang kendali. Maka saudara bayangkan kalau seseorang yang diciptakan oleh Allah tapi dia bermusuhan dengan Allah, ya nggak tahu hidupnya seperti apa saudara. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Artinya apa? Kita butuh sesuatu yang memampukan kita karena memang sesungguhnya kita nggak bisa melakukan apapun dengan diri kita sendiri. Ya, nah ketika kita itu masuk dalam kasih karunia Allah, dikatakan dan bukan hanya itu saja, kita juga malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan, mereka bukan lagi menjadi orang-orang yang mudah protes, gampang marah, gampang tersinggung sama Tuhan. Kenapa Tuhan engkau begini, kenapa? Sebaliknya orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah lewat Yesus Kristus, mereka itu menjadi orang-orang yang tahu bersyukur sekalipun di dalam kesengsaraan. Yang namanya mengalami kesengsaraan itu tidak enak, tapi Alkitab berkata orang yang sudah diperdamaikan dengan Kristus, mereka itu dapat mengucap syukur, bermegah sekalipun mereka di dalam kesengsaraan. Itulah bedanya. Ya, ada seorang jemaat Mesbah Doa WA saya, Bu, terima kasih saya banyak diubahkan lewat Mesbah Doa. Dulu saya ini kalau menghadapi masalah saya langsung datang sama Tuhan berdoa, saya bilang Tuhan kenapa lagi Tuhan, masalah lagi, masalah lagi, masalah lagi. Tapi sejak saya rutin dia bilang mengikuti khotbah ibu, Mesbah Doa, Mesbah Syukur. Sekarang saya kalau ada masalah saya bilang Tuhan terima kasih Tuhan. Saya percaya lewat masalah ini iman saya akan lebih naik. Ya karakter saya akan semakin dibentuk. Ya itu yang benar. Itu artinya saudara sudah mengalami
yang namanya diperdamaikan dengan Kristus. Orang yang gampang bersungut, gampang frustrasi, gampang marah, menyalahkan keadaan, menyalahkan keluarga, menyalahkan Tuhan, itu tanda orang ini belum mengalami Tuhan Yesus secara pribadi, belum lahir baru. Karena orang yang sudah dibenarkan, yang sudah memperoleh kasih karunia Tuhan, berdamai dengan Tuhan, hidup mereka itu ya berbeda dengan orang dulunya. Mereka dapat bersyukur sekalipun dalam kesengsaraan. Nah saudara, apakah kita selama ini sudah mampu bersyukur dalam masalah yang kita alami? Apakah kita menjadi orang-orang yang terus menyalahkan Tuhan, bersungut-sungut dan lain sebagainya? Mari hari ini kita menyadari bahwa ketika kita sudah ditebus oleh Yesus, kita sudah dilahirkan kembali, kita sudah mendapatkan kasih karunia, maka kita harus bersyukur. Dalam segala hal kita bersyukur. Ketika menghadapi kesengsaraan, katakan terima kasih Tuhan, aku percaya aku sedang dibentuk menjadi sempurna seperti Yesus. Biarlah hari-hari ini iman kita semakin diteguhkan, biarlah kita boleh semakin kuat dalam Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan dan semakin percaya bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kita. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami. Karena itu mampukan kami Tuhan untuk melihat segala sesuatunya dengan ucapan syukur. Ketika kami tahu bahwa segala yang Tuhan izinkan terjadi itu mendatangkan kebaikan di hidup kami. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Sekali lagi saudara, ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala perkara di dalam hidup kami. Bahkan dalam kesengsaraan kami, ajar kami bersyukur, tidak mempersalahkan Tuhan, tidak bersungut-sungut. Itu artinya kami sudah diperdamaikan dengan Allah. Karena orang-orang yang diperdamaikan dengan Allah percaya bahwa tidak ada satupun rancangan yang jahat yang Tuhan kerjakan di hidup kami. Mampukan kami untuk bersyukur senantiasa. Perdamaikan kami dengan Engkau Tuhan. Kami buang segala dosa yang menyebabkan kami menjadi musuh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang setia bangun pagi hari mencari wajah-Mu. Tuhan jamah dan lawat Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak-anak kesayangan Tuhan.
Berkati dalam rumah tangga, pekerjaan, yang sekolah, yang kuliah, Tuhan sertai. Bahkan lindungi dimanapun berada Tuhan hari ini. Mereka yang sedang berlibur juga mungkin Tuhan jagai dan lindungi. Hamba berdoa anugerah-Mu cukup bagi kami. Turunlah kiranya damai sejahtera-Mu atas setiap kami Bapa. Berdoa bagi yang berulang tahun, jamaah Tuhan, biarlah anugerah Tuhan melimpah. Apa yang menjadi pengharapan bagi kami Tuhan mendengarkan. Yang sedang terbaring sakit Tuhan jamah dan lawat, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Yang adalah masalah-masalah pribadi rumah tangga Tuhan pulihkan dan jamah Bapa. Kami percaya dalam nama Yesus ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur biar apa yang kami kerjakan hari ini Tuhan buat berhasil. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.